untuk sapaan di hari ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung saja ya ke perkenalan pemateri. Oh, mungkin saya juga izin perkenalan. Saya Diana, mungkin yang akan menjadi moderator ya di Sapaan hari ini. Jadi nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya itu bisa langsung di chat ataupun on mic ya. Untuk susunan acara itu ada pengenalan pemateri, langsung talkshow atau tanya jawab dengan pemateri oleh saya, nanti dilanjutkan oleh pertanyaan dari teman-teman. Oke, mungkin seperti itu. Eh, kita tanpa lama, mungkin saya izin memperkenalkan eh, ketiga pemateri kita yang keren-keren hari ini. Mungkin untuk CV-nya bisa di-share screen, Kak Royhan ya. Sebentar ya, Din. Oke. Sembari menunggu Kak Royhan, gimana nih? Putri, sudah aman? Siap? Insya Allah aman, siap. Oke, siap. Dari Reja, gimana? Aman. Oke, dari Aditya, Aman-aman Kak. oke. Kita sembari menunggu gimana nih, apa ya, perasaannya? Mungkin eh, pas ya kita, oleh saya mungkin ya dihubungi ketika diajak jadi pemateri, yang apa ya, yang kalian rasakan gitu dari Putri dulu, sembari menunggu searching CV ya. Perasaanku awalnya deg-degan sih, Kak. Terus kayak nggak nyangka, wah aku bisa jadi materi nih di ANSA gitu. Oke. Kalau dari Aditya, Sama Kak. Bahagia terus juga seneng, kaget juga sih Kak. Soalnya pas dapat WA-nya itu lagi di kampus juga. oke. Kalau dari Reja nih, Reja yang pertama dihubungin langsung ngebales soalnya. Kalau dari Reja gimana? Ya, waktu itu sempat kaget juga tiba-tiba diajak sebagai pemateri dan alhamdulillah gitu bersyukur. Jadinya langsung Oke, semangat. ya. Oke, Gitu. siap. Mungkin kita beralih lagi ya ke mungkin izin ya teman-teman untuk lebih mengenal dari ketiga pemateri yang sekarang keren-keren banget ya, alumni ANSA Academy yang sudah banyak menjuarai khususnya di lomba esai. Yang pertama ada Aditya Bintang Imani, eh, merupakan mahasiswa aktif program studi ilmu keperawatan dengan IPK 3,7. Keren ya, keren banget. Terus ada pengalaman organisasi Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keperawatan, menjadi bendahara umum, terus relawan Nusantara Penanggulan Bencana, lalu Social Nursing Corporation, terus ada beberapa juga pengalaman kerja dan magang, ada asisten penelitian dosen salah satunya, terus internship, lalu pengalaman volunteer juga ya, tidak kalah banyak juga ya pengabdian, open recruitment dan lain sebagainya. Lalu, nah untuk penghargaan ini bisa di-highlight, teman-teman bisa ditanyakan ya, nanti pengalamannya, perjalanannya seperti apa, tips and triknya gitu. Yang pertama, Aditya sudah menjuarai juara satu esai ilmiah Muswil ISMKI Universitas Sumatera Utara pada tahun 2025 Februari ini. Wah, baru kemarin berarti ya. Baru iya masih bulan ini gitu. Terus juara satu artikel ilmiah National Health Competition tahun 2024, juara satu dan juara favorit poster infografis Dioscoredis Competition 2024. Terus ada juara dua poster ilmiah Competition of Indonesian Nursing Student. Terus ada juara tiga esai Satgas PPKS UNEJ. Lalu ada juara tiga GoFrainer Business Plan Himaseta Universitas Jember. Dan masih banyak lagi. Terakhir ada beliau juga pernah peringkat 4 Olimpiade Sains Nasional tahun 2018 ilmu pengetahuan sosial. Jadi Olimpiade pernah gitu ya. Ya, terus juara kepenulisan ilmiah juga banyak lah, keren sih. Nah, terus ada publikasi dan karya tulisnya dan bisa, nah, sertifikat keahlian.
maaf, dan kemampuan lainnya. Itu mungkin untuk Aditya, teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya ke Putri, Kak. Oke, nah Putri Hapsari Ayuning Tias yang merupakan mahasiswa juga ya di jurusan Primary Teacher Education atau PGSD, Indonesia University of Education atau Universitas Pendidikan Indonesia ya UPI Bandung, dengan GPA atau IPK 3,83. Terus achievements atau penghargaan prestasi Kak Putri ini ada Face the Batch 3 Merdeka Student Exchange Program in 2023 at Medan State University. Terus ada Face Indonesian Initiative Ambassador Batch 5 Year 2023 North Sumatera Provinsi. Lalu untuk esainya ada First place in essay competition Himaloka Magic Fest 2023 UV Serang Kampus. Terus masih banyak lagi ya teman-teman. Di sini ada Gold Medal of National Student Economic Olympiad, terus First Place Sociology Exposition 5, dan masih banyak lagi ya untuk penghargaan-penghargaan lainnya. Bisa dilihat teman-teman ya, bisa ditanyakan untuk esai juga banyak sekali. Dan di sana untuk internasional ada top 20 finalis internasional short essay competition Tilbu Indonesia 2024 tahun kemarin, bisa ditanyain juga. Terus ada pengalaman leadership dan organisasinya, salah satunya ada Banten Delegation Inspiring Leader Camp batch 2 national level by Duta Inspirasi Indonesia dan Kemenpora. Terus ada pengalaman volunteernya juga banyak sekali. Bisa dia terus menjadi speaker, menjadi delegasi juga. Bisa dilihat mungkin oleh teman-teman karena banyak ya. Oke, itu mungkin terus ada skill competition, language, dan lainnya gitu ya. Bisa dilihat gitu. Nah, mungkin selanjutnya untuk ke pemateri ketiga, yaitu Agung Pahreja Putra Riyadi. Oke, Kak, kurang jelas. Oke. Nah, untuk Kak Pahreja Reja ya, untuk di nama panggilannya Agung Pahreja Putra Riyadi, masih SMA teman-teman, siswa SMA Negeri 1 Bangkalan yang memiliki minat dan yang kuat dalam bidang seni musik dan kepenulisan ilmiah. Di sini ada pengalaman organisasinya juga, yaitu menjadi Ketua Umum Komunitas Pecinta Seni Seman Sabah atau Seman 1 Bangkalan. Boleh ke bawah, Kak. Oke. Terus Koordinator Divisi Project Manajemen Generasi Anti Kekerasan Jawa Timur. Next, Kak. Lalu di sini ada anggota murid penggerak Sekolah Bidang Keamanan, terus anggota Purna Paskibraka Indonesia tahun 2023, yang mana andil dalam menyukseskan upacara HUT Indonesia ke-78 sebagai pasukan 17. Keren. Terus prestasinya ini juara 2 esai POX Fresh Fakultas Hukum UGM tahun 2024, lalu juara 2 esai Komeskom Fakultas Sains dan Teknologi UNAIR 2024, juara 3 esai ANW Fakultas Teknologi Maju Multidisiplin, terus Kacong Fotogenik Duta Wisata Kabupaten Bangkalan tahun 2024, lalu Gold Award Perfecton Youth Competition kategori violin free choice tahun 2022, dan masih banyak lagi. Jadi di sini yang terakhir ada juara 1 lomba cipta lagu FLS2N tingkat kabupaten tahun 2024. Jadi bisa dikatakan ya, Reja ini seni dijalani, kepenulisan ilmiah tetap maju juga ya, karena jadi seimbang gitu kan. Biasanya ada yang seni banget, ada yang ada yang ilmiah banget gitu di prestasinya, tapi ini seimbang. Jadi teman-teman bisa
curi tipsnya, terus apa ya? Cari eh, cari pengalamannya, ambil sisi sisi positif dari ketiga pemateri kali ini. Oke, mungkin itu ya untuk pengenalan. Sekarang kita langsung saja mungkin dari Teh dari Putri mungkin ya. Dari Putri langsung ketiga pemateri untuk perkenalan diri secara bergiliran, disilahkan. Halo semua, perkenalkan namaku Putri Hapsari Ayunitias. Aku tuh biasa dipanggil Putri. Aku sekarang mahasiswi semester 6 di jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kegiatanku saat ini tuh aku sedang menjalankan studi independen dari kampus dan kampus mitra. Salam kenal semua, halo. Ya, salam kenal Kak Putri. Oke, bisa lanjut. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agung Fareza Putra Riyadi. Saya biasa dipanggil Reza. Dan saya sendiri berasal dari Pulau Madura. Berarti satu pulau sama Kak Royhan. Bedanya saya di Kabupaten Bangkalan. Dan saat ini saya menempuh jenjang pendidikan yaitu di SMA Negeri 1 Bangkalan, kelas 3. Oke, selamat kenal semuanya. Oke, salam kenal Reja. Nah, langsung mungkin ke Aditya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aditya Bintang Imani, kerap kali dipanggil Adit, berasal dari Kota Pandalungan, Kota Jember, yang saat ini sedang menempuh pendidikan di keperawatan semester 6, keperawatan UNED, dan saat ini sibuknya menikmati masa libur sambil mengerjakan berbagai proyek yang bisa dikerjakan untuk mengisi waktu luang. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Aditya. Oke, mungkin itu ya teman-teman perkenalan dari ketiga pemateri. Mungkin langsung kita ke pembahasan ngobrol-ngobrol mengenai perlombaan, utamanya soal lomba esai ini teman-teman. Nah, mungkin pertama kenapa nih dari kalian bertiga itu kenapa suka lomba esai? Kan untuk penulisan ilmiah tuh banyak ya, selain esai ada KTI dan banyak lagi gitu. Kenapa kalian memilih dan suka gitu eh, untuk mencoba lomba SN sampai juara gitu? Bisa mungkin dari Reja terlebih dahulu. Baik, kenapa sih saya suka lomba esai? Jadi dulu tuh gimana ya ceritanya? Dulu kan saya memang fokus di bidang musik gitu kayak karena kayak udah bosen banget gitu sama musik dan pengen hal baru. Jadi saya nyari-nyari lomba kepenulisan gitu. Saya waktu itu tertarik. Nah, tiba-tiba ada FVP-nya, videonya Kak Royhan. Videonya Kak Royhan ini FVP. Nah, di situ. Kebetulan di situ Kak Royhan ngebahas esai. Dan di situ saya sudah kayak, duh, kok kayak mudah gitu ya, kayak nggak ribet gitu. Soalnya saya tahu sendiri kalau LKTI itu kan ada bab satunya, bab dua, bab tiga, masih ada kata pengantarnya segala macam gitu kan. Menurut saya ribet gitu kayak. Pas ketemu esai ini ternyata lihat gitu strukturnya, gampang gitu. Jadi ya saya sukanya di situ sih, karena esai ini simple, gitu. Ya kayak LKTI. Eh, Oke, mungkin ternyata berawal dari FYP Karoihan juga ya. Keren sih. Iya. Oke, mungkin bisa lanjut ke Adit untuk pertanyaan yang sama. Iya, menurut aku itu esai lebih dari sekedar tulisan ya, Kak. Jadi kayak dari esai itu kita bisa berekspresi, kemudian juga berbicara tanpa berteriak, juga mempengaruhi tanpa memaksa, dan juga mengubah dunia itu tanpa kata-kata menurutku. Dengan esai itu kita bisa menyampaikan ide yang cemerlang dan mungkin sebelumnya itu belum pernah didengar sebelumnya. Selain itu aku juga menyukai tantangan berpikir yang menurutku itu dengan esai itu bisa melatih berpikir kritis, kemudian juga analisis, meneliti dan juga menyusun argumen yang tajam. Nah, aku juga menyukai dan juga menikmati proses ketika menemukan permasalahan
menganalisis hingga menemukan solusi dan juga dituangkan dalam gaya bahasa yang mudah dipahami. Nah, seperti itu, Kak. Gitu. Suka tantangan berpikir ya, berarti. Oke, keren sih. Oke, kalau dari Putri, Oke, sebelumnya hobi aku tuh nulis. Nah, setiap ada waktu luang, aku tuh selalu luangin pikiranku tuh ke dalam tulisan. Nah, entah itu aku buat cerpen, buat nulis-nulis jurnal, dan lain-lain. Terus, Isa ini juga buat aku tuh lebih peka terhadap sekitarku gitu. Kayak sekitarku tuh ada masalah apa sih, terus aku tuh solusinya harus apain, terus kontribusiku apa gitu. Nah, terus menurutku esai itu juga karya ilmiah yang lebih simpel dari yang lainnya gitu. Kayak umumnya tuh terdiri dari 3 struktur doang gitu. Nah, terakhir kalau lombanya offline, itu tuh aku tuh seneng karena aku bisa berkesempatan buat ketemu teman-teman baru, keluar kota, dan juga tentunya aku bisa memperluas koneksi pertemananku. Gitu sih, ditambah lagi kalau semisal nih, kalau kita menang, aku bisa dapetin uang tambahan gitu, guys. Jadi, hobiku adalah penghasilanku. Terima kasih. Oke. keren sih. Itu ya, di highlight. Jadi, lomba tuh bisa menghasilkan uang juga ya, teman-teman. Jadi, ya kenapa enggak gitu ya. Nambah prestasi, nambah portofolio, terus nambah uang juga. eh Ya nambah pemasukan gitu ya. Keren sih. Nah, mungkin lalu juga buat saya komen kelompok. Oh, maaf, ternyata saya off mic. Selanjutnya mungkin pertama kali lomba esai itu kalian kapan gitu bisa diceritain dari Putri dulu, dari Aditya dulu mungkin pas awal lomba esai itu langsung menang atau gimana terus kapan? Ya, jadi awalnya itu coba-coba, Kak. Jadi pas liburan semester 5, tepatnya bulan Juni 2024 itu coba-coba cari lomba esai gitu. Nah, gak sengaja itu nemuin pamflet lomba yang pedomannya itu mirip banget sama kayak PKM GFT. Nah, FYI itu aku di tahun 2024 kemarin mengajukan 2 jenis PKM, PKM KC dan juga PKM GFT. Dan aku akhirnya di situ itu iseng bikin grup bareng teman-temanku dan karena temanya HIV dan juga sesuai dengan konten keilmuanku, jadinya aku kayak semangat dan yakin banget gitu harus menang. Dan eh, itu lomba pertama kalinya juga aku gak nyangka gitu karena yang aku bidik itu finalnya juga di luar kota gitu. Nah, di situ sempat juga ada kendala gimana caranya dapat biaya ngebiayain buat ke sana. Soalnya kan tempatnya di Tangerang dan untuk biaya satu orangnya sendiri itu 1 juta. Sedangkan kita kalau hitung-hitungan kalkulasi buat balik modal itu kita harus nargetin jadi juara satu. Nah, tapi aku menikmati proses itu dan alhamdulillahnya di percobaan yang pertama dapatnya harapan satu sama best presentasi. Keren sih. Jadi berarti pas pertama itu langsung juara harapan satu dan juara best presentasi. Oke, keren ya. Coba-coba berhadiah dan berhasil. Oke, mungkin sekarang bisa lanjut ke Putri ya. Kayak awalnya aku lomba ISA itu, aku waktu di semester 2. Nah, sebenarnya sejak awal tuh aku juga aktif di beberapa kegiatan sih. Nah, aku tuh selalu punya goals di setiap semester. Pokoknya ada schedule yang pengen aku dapetin gitu kan. Nah, salah satunya aku tuh pengen ikut lomba waktu maba gitu kan. Nah, pertama kali tuh aku lihat poster atau broadcast itu tuh dari Unifco, dari UPI gitu kan. Terus aku coba ikut nekat sih 2 cabang lomba isai sama poster gitu. Terus awalnya tentu sih bakal aku tuh ngerasa gugup kayak aku tuh gimana ya bikin isai yang bagus tuh gimana gitu. Tapi aku tuh selalu berprinsip aku pasti bisa gitu. Aku pasti bisa ngerjain isai gitu. Terus aku nyari-nyari uh, video tentang gimana sih cara buat isai yang bagus. Terus aku wawancarai kating-katingku yang pernah juara lomba, terus juara PKM gitu lah. Pokoknya aku tanyain gitu, guys. Terus
Nah, waktu pengumuman tiba nih, terus kayak kaget aja gitu, kayak lah kok namaku ada di pengumuman gitu. Nggak nyangka first time aku ikut ISA itu, eh ternyata aku menang dan aku bisa memenangkan 2 cabang lomba, ISAI dan poster se-UPI. Itu sih. Terima kasih. Dan ini semua langsung ya, pertama langsung menang gitu. Jadi makin ketagihan ya, karena langsung menang juga gitu, bisa langsung, eh, tapi ya usahanya emang lebih apa effort juga ya, nanya-nanya ke cutting dan terus langsung 2 lomba juga nih. Berarti langsung juara satu ke Putri. Kalau ISAI juara 1, kalau poster waktu itu juara 3 teh. Ya, oke, keren sih. Ya, SI langsung juara satu, poster juara tiga, dan itu langsung di waktu yang sama gitu ya. Oke, mungkin lanjut ke Reja. Oke, jadi awal pertama ikutan lomba esai itu awalnya tuh dari itu Kak, parlemen remaja. Di parlemen remaja ini kan harus persyaratannya itu kan harus nge-submit esai gitu dengan tema sekian sekian sekian. Dari situ sih awal-awalnya kayak gimana ya? Pertama tuh optimis, optimis gini segala macem, pasti bisa za gini segala macemnya. Dan ya akhirnya sih ya gak kepilih gitu. Soalnya itu kan dipilih per dapil Kak. Kebetulan di Madura ini, oh tiap pendapilnya tuh dipilih satu orang gitu. Waktu itu yang dapat itu anak SMAN satu Kamal. Nah, mulai dari situ tuh kayak mau pengen nyerah tuh kayak gimana gitu ya. Jadi saya coba cari-cari lagi dan saya coba evaluasi apa sih yang kurang gitu. Nah, pada dari situ saya cari-cari tutorial segala macamnya gimana bikin esai gitu. Dan Kak Royhan ini sebagai penyelamat sih. Jadi apa? Jadi tahu gitu loh gimana bikin esai yang baik, gimana bikin judul yang mungkin bisa menarik minat juri-juri gitu, strukturnya dan lain sebagainya gitu Kak. Jadi Oke. walaupun saya memang mungkin di awal itu gak menang gitu kayak, tapi di situ saya jadikan motivasi. Aiza kamu bisa lebih daripada ini gitu. Seperti itu Kak. Yes, gak harus langsung menang juga, dan apa ya, gagal itu sebuah perjalanan, sebuah proses juga ya, yang kan apa ya, ketika kita gagal kita tahu kurangnya di mana, walaupun misal juara pun, juara satu pun emang kita mungkin terbaik ya di peserta yang mengikuti lomba itu, tapi pasti ada, tetap setiap proses yang kita lakuin pasti ada evaluasinya, jadi bisa mau menang mau kalah gitu pasti ada pembelajarannya, dan itu apa ya, berharga gitu ya untuk proses-proses ke depannya itu mungkin. Nah, mungkin selanjutnya, nah, apa ya, berlanjut dari apa ya tadi, statement dari Reja ya, ketika gagal itu apa ya, langsung kayak ini bakal bisa kok, bakal bisa ya, nggak menyerah gitu. Nah, dari Reja sendiri mungkin apa ya, setelah itu melakukan apa gitu, evaluasi kah atau gimana, langsung mentoring esai kah, cari-cari apa ya, soal esai itu apa ya yang kurang, misal cari mentor ataupun gimana, itu bisa diceritain nggak untuk bisa apa ya tadi, dapat juara-juara yang khususnya di lomba esai gitu. Ya, jadi pas waktu itu Kak, kita kan nggak satu sekolah itu waktu itu kalau kalau nggak salah yang ikut parlemen remaja itu ada 3 4 orang. Nah, waktu itu emang nggak lolos semua gitu. Jadi saya mencoba menyemangati teman-teman tuh kayak, wes, ayo kita cari lomba lain gitu. Sambil nyari-nyari info lomba gitu. Waktu itu saya ketemu lombanya itu lomba dari Fakultas Teknologi Maju Multidisiplin (FTMM) dari Universitas Airlangga. Nah, dari situ tuh saya coba kirim ke teman-teman, eh, ayo rek gitu ikut lomba ini aja gitu. Siapa tahu kita apa menang gitu, ada rezekinya di sini. Dan waktu itu saya ngajak 2 orang waktu itu. Itu kan kelompok gitu Kak ya.
saya ngajak dan waktu itu tuh saya tuh kayak sebelum itu tuh nemuin videonya Kak Rehan gitu. Gimana cara bikin esai gini segala macam. Saya waktu itu sampai download file naskah esai nasional yang juara dari Kak Rehan. Saya tuh bolak-balik gitu, bolak-balik memahami gitu. Bolak-balik memahami esainya Kak Rehan gitu sama video-videonya itu yang bersangkutan gitu ya. Saya belajar dari situ dan alhamdulillahnya waktu itu pengumuman finalis dan gak nyangka banget itu kan saya kan posisinya lagi latihan kayak lagi latihan buat 10 besar Kacang Ceping Duta Wisata. Nah setelah latihan tuh kaget gitu. Aisyah kan yang ikut nge-Zoom meeting gitu kayak teman saya. Di situ tuh diberitahukan bahwasannya saya tuh nomor 2. Timnya kita tuh urutan nomor 2 dengan nilai 90. Di situ saya kaget kegirangan gitu. Gak nyangka banget soalnya itu yang ikut lombanya dari 300 peserta dari seluruh Indonesia. Jadi kayak awalnya hopeless gitu. Gimana ya Re, ini bisa nggak gitu? Ya saya yakin aja bisa gitu pasti. Dan ya itu sih Kak. Dan saya juga berpikiran kalau memang semisal di lomba kemarin kita gak juara, pasti kita akan juara di lomba-lomba lainnya. Soalnya Allah tahu yang terbaik buat kita. Oke, iya ya. Apa ya, usaha gak pernah mengkhianati hasil gitu ya. Ya, Keren sih. Langsung juara dua berarti itu lombanya langsung dari Bangkalan ke Unair, Reja. ya dari Bangkalan ke UNER. Waktu itu finalis itu kan offline gitu Kak ya. Jadi saya ke UNER, ke Gedung Nano waktu itu. Oke, oke keren sih perjalanannya. Ketika hopeless, ternyata ketika hopeless tuh malah juara ya. Jadi apa ya, Iya, hasilnya, hasil apa ya, hasil tuh akhir lah ya. Hasil itu hadiah gitu. Karena yang lebih berharga itu prosesnya gitu ya, pengalamannya. Oke, mungkin selanjutnya dari kalau dari Putri gimana nih? Ketika apakah karena tadi kan langsung juara ya, apakah langsung apa ya langsung eh bukan langsung maksudnya pernah gagal gak dalam lomba esai ataupun lomba apapun ataupun emang terus menang 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 terus gitu. Kalau ya kan kalau misalnya menang terus kita bisa curi gitu ya tips and triknya gitu. Oke, dari Putri gimana? Kayak aku izin menjawab ya. Aku tuh pernah ikut lomba isai eh, banyak lah pokoknya. Intinya waktu itu aku hitung dari bulan pertama, kedua, ketiga gitu. Pokoknya tuh aku punya target 1 bulan aku harus bisa ikut lomba isai itu 1 kali. Nah, berarti kalau dijumlahin aku ada 10 bulan aku ikut 10 lomba isai. Dan itu yang menang tuh cuman 3 doang, Kak. Nah, sisanya tuh gagal. Nah, dari situ aku kayak mulai, lah, kok ternyata aku banyak gagalnya ya, gitu. Terus aku tuh kayak mikir, aku tuh salahnya di mana, gitu. Terus aku bandingin isaiku yang menang sama yang enggak, tuh kayak, oh, kan biasanya kalau kita lomba isai kan dikasih kayak penilaian gitu kan dari jurinya. Kalau lomba offline, kita juga dapat feedback kayak komentar-komentar dari jurinya. Nah, itu dari situ aku evaluasi di mana sih kesalahanku, kayak apa sih kekuranganku, kayak tulisanku tuh apa yang salah. Oh, ternyata ada typo. Nah, terus ternyata aku tuh belum kuat di ide gitu. Kayak eh yang paling umum sih kayak isaiku tuh udah gimana ya, nggak terlalu up to date gitu loh, udah banyak yang neliti gitu. Itu sih dari aku. Pokoknya mah jangan menyerah gitu ya, evaluasi ulang gitu, terus pokoknya gas aja terus. Itu sih dari aku. Oke, siap. Apa ya di highlight teman-teman gas aja pokoknya mah. Oke, dari 10 dan yang menang itu 3, tapi ya itu ya proses ya teman-teman. Terus kita jadi tahu ketika gagal tuh kurangnya di mana bisa dievaluasi gitu, bisa ya bisa meningkatkan skill kita juga ya.
Gitu. Mungkin kalau dari Aditya gimana nih ceritanya? Apakah menang terus juga ataupun ada cerita ternyata apa ya di perjalanan ada kok nggak menang ya ataupun ini kenapa ya karena pas awal menang gitu. Gimana nih bisa cerita? Iya Kak, jadi untuk perjalanannya nggak menang terus ya Kak, nggak semulus itu. Jadi beberapa kali ikut lomba esai yang diselenggarakan sama apa Poltekkes, kemudian juga univ-univ yang lain itu juga yang paling bikin nyesek itu kesalahannya di pas ini presentasinya. Kayak udah masuk 10 besar, nanti presentasinya gimana cara nyajikan itu yang selalu jadi tantangan. Sampai puncaknya itu dia lomba esai Satgas itu. Karena aku udah rada ini habis beberapa kali kalah itu rada rada down, jadi akhirnya aku minta mentoring Mas Roy itu. Dan alhamdulillahnya dari situ akhirnya aku itu bisa tahu gimana caranya nampilin PPT yang baik, kemudian juga ngedesainnya juga yang awalnya aku nggak tahu sama sekali, cuma pokok warna masukin ini kayak gitu. Akhirnya juga dapet ilmu itu, kemudian gimana caranya membawakan nada dan juga intonasi yang lebih meyakinkan dan juga menarik juri itu juga diajari. Dan alhamdulillahnya di titik itu juga dapat juara dua setelah Oke, gagal. oke. Oke. Jadi ya benar ya, gak semulus itu ya teman-teman yang sekarang yang jadi pemateri di sini di Sapa Ansa sudah melewati beberapa proses gitu ya, proses gagal, proses menang, juara gitu dan mungkin jika apa ya, jika ada yang tadi di highlight juga Kak Reja apa lihat-lihat videonya Karoyhan terus juara apa naskah juara Karoyhan terus Aditya mentoring juga langsung ke Karoyhan mungkin dari teman-teman juga ya yang mungkin masih bingung ataupun ini bisa mentoring di Ansa Academy ataupun besok teman-teman ada workshop esai tentunya itu tuh menjelaskan esai dari awal terus teknik presentasi buat PPT seperti apa jadi langsung apa ya langsung praktik ya karena workshop jadi bisa gabung juga teman-teman acaranya besok gitu. Oke, mungkin lanjut ya. Tapi dari teman-teman peserta, kalau misalnya udah ada pertanyaan nih, bisa langsung raise hand ataupun di chat ya, by chat, karena eh, ini memang acaranya untuk sharing session gitu. Apa ya, santai tapi tetap serius ya teman-teman. Oke, mungkin sembari menunggu dari teman-teman juga, pertanyaan dari teman-teman, lanjut ke pertanyaan dari saya. Nah, selanjutnya itu gimana sih menurut mungkin bisa balik lagi ke Reja ya di awal mungkin tantangan dalam ikutan lomba baik lomba esai ataupun lomba musik mungkin ya di Kak Reja itu tadi pengalamannya. Oke, boleh diceritakan. Oke, ya izin menjawab ya Kak ya. Mungkin tantangan saya dalam mengikuti entah itu lomba esai atau lomba musik, itu sih kalau dari lomba esai sama musik sendiri tuh tantangannya tuh beda-beda kayak. Jadi saya cerita yang lomba esai dulu. Kalau yang lomba esai ini tantangannya saya tuh eh, gimana ya? Tantangannya tuh nyari jurnalnya itu Kak. Nyari jurnal mungkin yang relevan dan kalau bisa sih jurnal internasional gitu. Entah itu dari Elsevier atau dari kalau jurnal kesehatan tuh dari PubMed gitu. Ya seperti itu deh Kak. Dan tantangannya lagi kalau di lomba esai ini itu dari melawan rasa malas. Ya jujur melawan rasa malas. Kadang sering nunda-nunda gitu Kak. Kayak nanti jam 9 kayaknya mau anu deh. Ya wes lah gitu. Kalau udah jam 9 udah deh, nanti jam 10 aja gitu. Ya itu ditunda terus gitu Kak. Itu tantangannya sih. Dan tantangannya lagi tuh waktu presentasi gitu. Presentasi ini kadang kalau saya sendiri Kak ya, itu saya tuh langsung bicara gitu. Jadi saya gak nyiapin skripnya gitu. Soalnya kalau saya nyiapin skripnya, saya tuh malah kayak ngeblank gitu.
Kalau misal ada bagian yang kelewat gitu langsung ngeblank deng gitu. Jadi saya mencoba memahami setiap poin-poinnya yang ada, nanti saya kembangkan sendiri dari situ. Saya soalnya kayak gitu sih Kak. Kalau emang saya ada teksnya gitu, saya paling nggak bisa banget. Nah, kalau tantangan buat lomba musik nih Kak ya, mungkin 11-12 sama kayak lomba esai, yaitu melawan rasa malas. Itu paling-paling susah main kampung. Dan yang kedua itu emang pas penampilan. Kalau di lomba musik ini lebih ke gugup banget gitu Kak. Lebih ke gugup banget dan bisa apa ya, mempengaruhi entah itu notnya atau nadanya yang kita mainkan seperti itu Kak. Karena waktu itu saya pernah ikut lomba biola di Surabaya ya. Waktu itu saya awalnya tuh gak gugup. Kenapa Pak udah di stage gitu, udah mau nampil, udah saya kayak gini, langsung gugup dan hampir ngeblank. Tapi saya mencoba tenang, mencoba tenang dan ya akhirnya tetap bisa gitu. Dan alhamdulillahnya saya mendapat second prize atau juara dua di situ. Seperti itu sih Kak Oke, untuk tantangannya. keren ya. Apa ya? Keren sih Reja karena masih SMA terus sudah terbiasa nyari jurnal karena nanti di perkuliahan makanan sehari-hari ya nyari jurnal. Jadi bakalan cukup nggak kewalahan mungkin ya nanti ketika masuk ke bangku kuliah gitu ya. Jadi lebih nyuri start dari yang lain, dari mahasiswa yang lain. Oke, mungkin selanjutnya dari Aditya, tantangan dari Aditya sendiri ketika ikut lomba esai ataupun lomba lainnya, itu seperti apa? Untuk tantangannya sendiri itu yang pertama, kalau lombanya tim itu pasti sulit buat nyari anggota yang punya visi misi dan juga tujuan yang sama. Itu jadi hal yang paling sulit, apalagi ketika judul yang mau diusul itu lintas keilmuan. Itu sulit yang pertama. Yang kedua itu writer block, Kak. Jadi kondisi ketika lagi nulis itu kayak bingung mau nulis apa lagi gitu. Itu biasanya eh, disebabkan karena stres. Misalnya stres lihat grupnya kok makin hari kok makin nambah pesertanya. Terus juga apa idenya kok pas ditulis itu nggak ada, pas ini udah mau selesai kok malah banyak kayak gitu karena kurang studi literatur juga. Itu juga bisa jadi penyebabnya writer block. Kemudian juga kurangnya bahan tulisan ya Kak, jadi kayak eh, beberapa data itu kayak sulit buat dicari gitu, dan sumbernya itu udah 10 tahun ke atas, itu juga menjadi tantangan. Kemudian di lain sisi juga ini kalau lombanya tim itu, karena saya gak bisa desain ya mau gak mau solusinya harus cari orang yang jago desain. Karena kan menurut saya esai itu kan gak cuma sekedar tulisan, tapi gimana caranya menyampaikan ide ini sampai bisa mudah dipahami, dan salah satunya itu cara mudahnya ya menampilkan rancangan desain dan juga prototipenya. Kemudian tantangan yang ketiga itu pasti pas presentasi Kak. Itu udah jadi apa ya, nervous dan juga tantangan pressure besar banget gitu Kak. Jadi gimana caranya kita ngebawain secara jelas, menarik, dan juga mudah dipahami, itu apa ya, jadi tantangan tersendiri gitu. Apalagi pas lihat kalau finalisnya itu dari univ-univ top itu, waduh, jadi kayak kena sendiri gitu. Dan dari situ akhirnya buat solusinya aku banyak belajar dari ini, ngikutin ANSA Academy itu, mulai gimana caranya presentasi yang baik, kemudian juga menyajikan PPT-nya, kemudian juga memperbaiki penulisan esai yang mungkin sebelumnya itu ini apa, aku kan tipikal belajar otodidak gitu, ngikutin di TikTok, di apapun gitu, dan sampai ketemu ANSA akhirnya mulai berubah tentang gimana cara penulisannya dan juga cara menyajikannya, seperti itu Kak. Ya, keren. Aditya yang mana bener sih ketika apa ya lombanya berkelompok itu lebih tantangannya lebih ya. Kalau sendiri mungkin kalau individu itu tantangannya lebih ke harus bangun apa ya biar nggak males gitu. Tapi kalau misalnya tim tuh kan eh, apa ya harus bangun visi misi juga sama temen yang lain gitu karena beda kepala, beda pemikiran gitu ya, beda persepsi bahkan mungkin. Nah mungkin kalau dari Putri gimana nih tantangannya? Oke, izin jawab ya. Nah, aku
Aku tuh mikir gitu kan, isi itu cuma nulis-nulis doang gitu. Nah, ternyata enggak, guys. Ternyata isi itu juga punya struktur gitu kan. Terus waktu aku nulis, aku tuh kadang suka stuck gitu loh. Kayak aku habis ini aku nulis apa ya? Terus habis ini gimana ya biar tulisannya tuh runtut gitu. Nah, aku tuh sering stuck di situ. Terus aku tuh juga kurang di manajemen waktu gitu. Aku tuh suka daftar isai itu tuh kayak telat-telat gitu, kayak cerita Hamin berapa jam gitu baru aku submit. Itu kan kadang juga webnya error gitu kan teh. Nah, terus yang menurutku yang paling penting tuh masalah di mental aku sih. Aku tuh sering banget ngedown kalau ngelihat lawan-lawan aku tuh yang ya gimana ya, lawanku tuh emang kebanyakan juga dari kampus top, terus sering juara isai juga. Terus aku kayak ngerasa, wah aku bisa nggak ya gitu. Terusan tapi aku tuh selalu nanamin kalau aku tuh pasti bisa, aku pasti menang. Entah itu bagaimana, pokoknya aku pasti bisa. Gitu sih. Oke, jadi tetap ya, mungkin yang pernah juara ternyata teman-teman yang eh, Putri, Aditya, Reja yang udah pernah juara pun tetap kadang overthinking ya ketika lihat lawan, padahal mereka juga udah, padahal bisa aja ya, orang lain pun melihat mereka tuh, wah ini sama-sama, jadi sama-sama overthinking. Jadi sebenarnya ya percaya aja teman-teman, kalau misalnya memang rezekinya pasti juara. Terus ya tapi tetap usahanya harus dimaksimalkan gitu ya. Nah mungkin berlanjut tadi kan, gimana sih, mungkin ini lebih ke pengen tahu apa ya, bukan perasaan ya, pengalaman ketika di mentoring sama Kak Royhan ataupun di Ansa Academy. Tadi mungkin Aditya ya pernah di mentoring oleh Kak Royhan, gimana nih rasanya? Atau kayak oh banyak belajar banget, terus kayak pesan-pesannya nih mungkin bisa jadi pilihan, jadi solusi juga buat teman-teman yang mau lebih tahu soal esai nih. Mungkin pengen tahu nih apa ya, review dari Aditya soal Ansa Academy ataupun soal mentoring sama Kak Raihan. Baik-baik, Kak. Kalau dari ini ya, penulisan esainya sendiri, saya ngerasa banyak perubahan yang aku dapetin setelah aku ngikutin Ansa, Kak. Jadi kayak sebelumnya aku itu kayak eh, apa menuliskan bagian pendahuluan, isi sama penutupnya itu kayak ya udah pokok kayak apa ya, biasa gitu, kayak buat makalah gitu. Gak tahu kalau di dalamnya itu ada kayak poin-poin penting yang harus disampaikan. Nah, dari ngikutin Ansas itu aku kayak mulai paham, oh ternyata di dalam eh, setiap pembahasan itu ada kayak poin-poin lagi yang harus dijabarin. Kemudian kalau buat presentasi ini, wow, sangat berimpact sekali nih, Kak. Jadi kayak yang awalnya aku kayak nervous, terus apa deh, kayak PPT-nya itu masih kayak berantakan bener-bener. Pas mentoring pertama itu kayak warnanya ini, kata Mas Roy, kayak ini nabrak warna ini, terus kayak apa kok nadanya makin lama kok kayak nggak yakin, kayak makin turun, kayak bener-bener sampai hal sedetail itu kayak bener-bener dikomen banget gitu, Kak. Dan itu jadi masukan aku buat lomba-lomba ke depannya. Jadi kayak dari Ansa ini aku banyak belajar sama banyak perubahan buat ngadepin lomba-lomba berikutnya, Kak. Seperti itu. Siap, terima kasih Kak Aditya. Jadi ya banyak lah, banyak perubahannya. Jadi mungkin teman-teman yang belum follow juga ya bisa follow IG Ansa Academy. Terus sekarang itu sudah terpusat di website untuk daftar mentoring juga ya. Nah mungkin kalau dari Putri, eh, gimana nih pesan kesan, ya kesannya gitu mengikuti mentoring di ANSA baik sama Kak Raihan ataupun sama mentor-mentor lainnya. Waktu itu aku tuh lomba offline untuk pertama kalinya. Nah, aku tuh belum ada bekal gimana caranya aku tuh tampil di depan banyak orang secara tatap muka gitu kan. Terus aku tuh kayak iseng aja scroll-scroll di IG gitu teh. Terus aku lihat posternya Kak Rahan itu tentang ANSA. Terus aku kepo ini. Ternyata ada mentor gitu, kayak mentoring buat presentasi itu banyak pokoknya mentoring. Terus buat ISA itu gimana? Terus gitu-gitu. Akhirnya aku tuh milih yang buat mentoring presentasi gitu. Terus udah kan nentuin jadwalnya gitu. Terus aku
waktu itu dimentorin. Terus, nah aku kurang lebih sama kayak Kak Adit gitu kan, dikomentarin banyak banget tentang PPT-ku yang ya begitulah seadanya juga. Kayak bikin PPT itu ada juga gitu tipsnya. Ternyata nggak sembarangan kayak PPT waktu kita kuliah. Kayak bling-bling, bunga-bunga gitu. Jangan bro, gitu kan. Kayak terus kayak misal ini warnanya tuh kayak gini. Terus isinya tuh jangan banyak-banyak kayak bikin koran gitu. Jangan guys. Terus pokoknya mentoring enak banget. Terus waktu itu aku juga dikasih tips trik kayak waktu presentasi itu gaya bahasa tubuh kita tuh kayak mana gitu. Terus intonasi kita kayak mana. Terus terus cara pembawaan kita terhadap ke juri-juri tuh kayak mana gitu. Jadi aku tahu dari mentoring dari ANSA itu aku jadi tahu oh ternyata tuh presentasi di depan juri sama di kelas itu tuh beda guys. Itu sih pengalaman dari aku. ANSA keren sih. Alhamdulillahnya aku bisa menjuarai juara 3 di Untirta. Jauh sih. Terima kasih Ansa. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Putri Aditya. Apa ya, sudah menjadi bagian perjalanan di Art Academy. Mungkin bisa aja ketiga, apa ya, Reja, Putri Aditya. Bisa aja nanti jadi mentor di ANSA, kan nggak tahu ya. Jadi terus aja pantengin di ANSA Academy. Kalau misalnya ada ini mentor, bisa aja kalian karena sudah cukup berpengalaman juga ataupun masih sekarang lagi memperbanyak portofolio lagi untuk bisa jadi mentor bisa aja ya gitu. Ketika menti jadi mentor gitu ya, keren kan? Dari benar-benar belajar gitu, terus apa ya prosesnya gitu. Terus ketika bisa apa ya jadi mentor tuh selain bisa ngasih pengalaman, ngasih pembelajaran, tapi bermanfaat juga ya untuk bisa memberikan apa ya impact kayak orang lain tuh bisa berprestasi juga gitu ya. Dan ini pun menjadi pemateri pun kalian bisa aja jadi salah satu motivasi dari peserta-peserta yang sekarang ada di Zoom meeting ini. Nah, mungkin kalau dari Reja gimana nih pengalamannya? Kesan-kesannya ikut mentoring di ANSA gitu. Oke, untuk kesannya sih alhamdulillah banget bisa kebantu ya Kak ya. Mungkin ini dari segi bidang kepenulisannya saja. Soalnya kalau jujur kalau presentasi ya, untuk mentoring presentasi saya gak pernah gitu ke Karoyhan. Kalau untuk kepenulisannya sendiri, alhamdulillah sangat-sangat membantu. Karena Karoyhan ini eh, melihat semua itu Kak, dari mulai judulnya ya, apalagi judul nih Kak. Judul tuh pasti dilihat banget sama Karoyhan. Jadi kalau semisal judulnya kita entah kepanjangan atau enggak apa namanya nama idenya kita, nama inovasinya kita kepanjangan ya, ya nanti bakal disaranin dan bakal dicariin sama Kak Royhan gitu. Baiknya Kak Royhan di situ sih Kak, dicariin kayak diringkasin kayak gini kayak gini kayak gitu, di komen gini segala macam Kak. Dan itu sangat membantu banget sih Kak. Soalnya waktu itu kan memang judulnya saya tuh kayak melihat itu kok panjang banget gitu ya, kok kayak agak seret gitu. Habis itu saya eh, coba mentoring ke Kak Royhan gitu. Waktu itu di SI Komeskom, di FST UNER. Nah, itu disaranin buat nama idenya tuh jangan panjang-panjang gitu. Habis itu disusun lagi tatanan-tatanan kalimat yang ada di judul itu, Kak. Dan akhirnya saya pun puas dengan judulnya gitu, Kak. Dan alhamdulillah mulai dari mentoring di situ tuh mengantarkan saya juara 2 bersama tim. Keren, oke. Siap. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Jadi jangan ragu untuk mentoring di ANSA Academy atau karena sekarang mentornya bukan Kak aja ada sekitar 10 mentor ya dari berbagai bidang lomba. Jadi ketika teman-teman mau lomba apapun ya ada di ANSA Academy. Apapun lombanya mentoringnya di ANSA Academy dari sampai skripsi, dari sampai presentasi, apapun ada. Jadi bisa mungkin kalau mau tanya-tanya dulu bisa chat min saya di IG Ans Academy ataupun di WA-nya langsung. Nah, mungkin dari teman-teman ya, dari teman-teman peserta yang ingin bertanya itu langsung aja ya by chat ataupun raise hand. Ketika teman-teman yang mau tanya nih kenapa bisa apa ya dari
pencarian ide ataupun lainnya yang belum saya tanyakan ke pemateri ya ketiga pemateri ini yang keren-keren. Jadi bisa langsung tanya aja teman-teman. Nah, mungkin ke pertanyaan selanjutnya sambil menunggu dari pertanyaan peserta ya, mungkin eh apa ya, pengen tanya bagaimana perasaannya ya selain senang ya kalau juara pasti senang ketika diumumkan juara gitu. eh Gimana nih perasaan kalian ketika walaupun tadinya udah di spill sedikit-sedikit ketika hopeless dari Reja ternyata wah girang banget ya ketika juara. Nah, selain itu mungkin perasaannya bisa diceritakan ataupun ada apa ya, cerita menarik ketika pengumuman juara itu seperti apa? Mungkin bisa dari Putri dulu diceritakan. Oh, kayak awalnya ya kayak aku tuh ngerasa kayak bengong aja gitu. Kayak, hah, masa sih aku tuh menang? Masa sih itu namaku Tipo kali gitu kan? Aku tuh kayak gitu overthinking gitu. Kayak, ah beneran ini aku menang gitu, kayak aku tuh bertanya-tanya ke diriku sendiri, terus temanku tuh kayak itu loh nama kamu gitu, kamu menang gitu kan. Terus ya tentunya aku seneng ya teh gitu. Terus dan aku tuh kayak yang jantung yang tadinya deg-degan itu malah makin deg-degan karena saking excitednya gitu kan. Terus aku tuh juga ngerasa puas dan bangga sama diri sendiri, apalagi kalau keinget perjuangan bikin isai itu tuh wah sangat panjang dan berat sih menurutku. Terus dan semua usahaku itu tuh juga akhirnya tuh dapat terbayarkan gitu sih kalau aku. Oke, saya ganti aja ya. Kayaknya Diana lagi ada kendala nih. Oke, thank you loh. Ini saya mendengarkan kalian, saya sangat terharu. Agak terharu ya. Soalnya jujur, Reza, Adit sama Putri itu punya punya pengalaman yang hampir sama ya. I mean, ngajarin kalian itu adalah sesuatu yang menarik bagi saya gitu. Apalagi eh, kalau boleh cerita dikit ya teman-teman, yang istilahnya yang baru nih. Jadi kalau di Hansa Academy itu sebenarnya kita tuh kan belajarnya buat yang pemula tuh ada yang lanjutan. Nah mereka tuh rata-rata kalau Reza kemarin lanjutan ya, Za? Maksudnya yang udah ada bahan gitu ya? Udah ada bahan. Adit juga, kalau Adit udah pernah juara gitu. Oh ini yang paling yang paling saya meyakinkan tuh Putri kemarin. Put, kamu harus percaya sama diri sendiri besok kata saya gitu kan. Offline ya Put ya kemarin ya? Offline kan ya? Kalau dirimu tidak percaya sama dirimu sendiri gitu kan, saya nggak percaya gitu kan. Pas tiba-tiba dibilangin kak aku juara tiga apa juara dua kemarin Bu? Tiga ya? Oh ya, tiga Kak Juara tiga ya? Iya, di Untirta ya. kayak Ya. kalau nggak salah itu adalah lomba nasional pertama. Nggak sih? Iya Apa Kak, apa? Iya, offline. lomba nasional pertama dan menang. Kayak jadi salah Iya. satu sejarah dari kalian itu sangat luar biasa sih bagi saya gitu loh. Pas Iya, aku iya. menang itu tuh kayak wah gitu ya. Dari anak yang hopeless bisa nggak ya besok ya katanya gitu. Tiba-tiba menang itu tuh sangat apa ya? Sangat seru banget sih membantu teman-teman nah, kayak gitu ya. Tadi dari Putri itu udah senang kalau ketika juara gitu. Kalau dari Adit gimana? Tapi Adit kan kemarin banyak banget ya sebenarnya ya, yang juara sebelumnya ya gitu ya. Itu kita mentoring di lomba apa ya? Di UNED juga ya kayaknya ya. Iya Kak, di UNED. Di UNED, tapi juara dua kalau nggak salah. Saya ingat Iya soalnya Kak. juara-juaranya ya, juara dua. Oke, ini gimana nih? Perasaan waktu itu nggak harus hari itu ya, pertama kali menang gitu. Perasaannya Adit itu gimana? Seneng Kak, bangga banget. Apalagi yang pas ini kan offline gitu Kak. Jadi kayak Hmm, ngebayangin nama kita itu terpampang dan juga dibacakan sama moderator tuh kayak puas banget gitu. seru ya, Kebanggaan ternyata ya. sendiri. Iya Betul. Kak, betul. Betul. Jadi kalau kalau kalian tuh rasakan aja ya.
sebuah kepuasan dari juara gitu. I mean kalian bakal merasakan oh ternyata hal yang sudah saya lakukan sejauh ini gitu kan yang saya ikhtiarkan berbuah ya. Itu rasain aja ya. Buat teman-teman yang sekiranya tuh kayak belum belum pernah ikut lomba atau belum pernah juara, rasain aja. Senikmat itu sih. Tapi jujur juara itu makanya kita tuh nagih ya buat teman-teman yang sudah juara tuh pasti pengen ikut lagi karena juara itu adalah kalau dibilang hormon dopamin kali ya, seneng gitu, kayak gitu. Tapi tuh hormon dopamin cuma sehari, makanya perlu lomba lagi gitu, gitu. Oke, kalau dari Reza, Reza kan masih SMA. Jujur SMA saya dulu tuh tidak sekencang Reza ikut lomba-lombanya. Reza ini termasuk kencang banget ya, banyak banget lombanya tadi. Kalau Reza pertama kali menang gitu di lomba esai, perasaannya gimana? Oke, izin menjawab Pak Raihan. Jadi waktu awal-awal menang lomba esai kayak tuh bahagia banget sih Kak. Jangankan menang lomba ya. Saya masuk finalis saja dari 300 Ah, peserta waktu itu di UNER. Kayak udah betul. wow banget, wow banget. Gak nyangka. Hmm, Saya kayak ngeliat gitu, aduh masa sih juara ya gitu. Tatanannya kayak gini-gini segala macamnya gitu. Tapi saya waktu itu yakin Kak kayak, wes bisa ini pasti yakin lolos gitu. betul. Wes bisa gitu. Saya soalnya gitu sih Kak, apa selalu positive thinking wes apapun jalannya, ya wes jalani aja gitu. Gak usah takut. Kayak gitu sih Kak. Betul. Waktu Jadi itu seneng banget sih. poin pertamanya itu harus yakin sama diri sendiri ya. Jadi saya sering bilang ke anak-anak gitu, Anda tuh harus yakin sama diri sendiri. Kalau kamu nggak yakin sama diri sendiri, nggak mungkin orang lain yakin gitu kan ya. Apalagi Putri, Reza gitu. Kalau Adit, saya tahu dia pernah juara gitu. Oke, ini aman lah sebenarnya ya. Punya peluang Dit. Besok saya bilang ke Dit kan. Besok minimal sampean juara dua. Saya tuh bisa meyakinkan anak-anak gitu loh. Ya nggak sih Dit? Gimana? Besok pasti juara dua minimal kata saya gitu. Ternyata pasti betul juara dua. "Kak, aku juara dua. Oke, thank you katanya. Jadi kayak sebuah kepuasan gitu. Saya bilang ke Putri juga, Put, sampean pasti masuk mentok-mentok itu tiga besar gitu. Ternyata masuk tiga besar ya. Yang Reza itu sama temennya ya, Reza ya. Sama temennya juga. Pas kalau nggak salah itu ada lagi satu yang sampean sama sama apa ya? Sampean tuh merasa tidak yakin sama diri sendiri bahwa oh itu lombanya sudah buat prototipe Kak gitu. Kalau nggak salah tuh lomba kedua atau ketiga ya kalau nggak salah itu, Za. Itu lomba selanjutnya ya. Lomba kedua Kak, Kedua ya, ya. yang Jadi di Komisko. Betul, Ya, jadi tuh dia nggak yakin sama dirinya sendiri gitu kan. Bisa kata saya gitu kan, nggak usah mikir itu kah. Saya udah terbiasa dengan sesuatu yang bisa dibilang prototype. Kalau buat esai itu tuh sebenarnya prototype. Kalau kita punya prototype dalam esai itu nggak ada masalah, ada poinnya sebenarnya. Cuman kalau kalian cuma gagasan doang, tapi kalian bisa dibilang urgent gagasannya, itu punya peluang loh untuk menang gitu ya. Dan ternyata juara berapa kemarin? Juara dua ya. juara dua Kak. Nah, Ya, gitu. Gitu ya, kalian cobain rasanya, sensasinya menang gitu. Cuman kalau gagal jangan sedih. Nah, ini saya agak emes sama anak-anak ini. Satu kali apa namanya? Satu kali nyoba menang gitu. Saya apa berapa kali nyoba ya? Apa 6 kali nyoba baru menang gitu. Jadi kalian tuh termasuk keren sebenarnya ada peluang ya kayak gitu. Oke, Diana udah ada di sini. Mungkin saya kembalikan ke Diana lagi. Aman, Din? Oke, Iya. oke aman. Oke. Oke, mohon maaf ya teman-teman kelempar dan susah masuk lagi dan terima kasih Kak Royhan sudah eh, membantu ya. Oke, mungkin lanjut ya teman-teman. Tadi udah eh, kayak apa ya nanyain soal perasaannya ketika menang terus udah dilanjut juga sama Kak Royhan. Jadi apa ya ketika mentoring tuh kita punya mentor tuh bukan hanya dikasih apa ya dikasih materi soal esainya aja soal presentasinya seperti apa tapi dorongannya sebenarnya yang apa ya berharga juga gitu kita bisa yakinkan diri kita gitu dan diyakini oleh yang lebih berpengalaman gitu. Nah, mungkin selanjutnya ya apa ya bertanya ke pertanyaan soal kenapa sih menurut Putri, menurut Reja, menurut Adit tuh kenapa sih kita harus ikutan lomba baik lomba esai ataupun lomba lainnya utamanya di lomba esai emang sepenting itukah gitu misal mengikuti lomba atau seperti apa bisa dari Adit dulu mungkin. Ya Kak, baik. Jadi kenapa kita harus ikut lomba? Karena balik lagi ke yang tadi ya. Jadi dari
lomba esai sendiri khususnya itu kayak ngelatih berpikir kritis, kemudian juga gimana caranya kita aware terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kita, juga gimana caranya kita menemukan sebuah pemecahan masalah. Dan yang paling kerasa itu ini sih, meningkatkan kepercayaan diri sama ngebangun mental menang kalah itu benar-benar wah banget gitu Kak, menurut aku. Kemudian kalau dari segi materinya ya pasti kalau menang ya dapat duit, terus juga bisa tingkatin portofolio juga. Syukur-syukur kalau kita bisa nemuin orang-orang hebat. Kalau kita misalnya ngebentuk tim, itu juga jadi alasan yang kuat kenapa kita harus ikut lomba. Seperti itu, Kak. Siap. Jadi, ya benar sih ya. Tadi bisa nambah portofolio, terus nambah pemasukan ya, betul. Bisa bahkan bisa sambil jalan-jalan mungkin untuk lomba yang keluar kota. Kalau dari Putri gimana nih? Kenapa harus ikutan lomba gitu? Oke, izin menjawab ya. Uh, Menurutku lomba itu bukan soal menang atau kalah gitu, tapi soal bagaimana caranya kita itu untuk berkembang. Kayak ikut lomba itu kan bikin kita belajar kayak banyak hal, kayak ngasah skill gitu kan. Terus gimana caranya kita makin pede ngomong depan umum gitu. Nah, dari contohnya kita tuh bisa ketemu orang-orang hebat, kita bisa sharing sharing kayak gini gitu. Terus sharing-sharing tentang gimana sih cara jadi juara sama teman-teman yang pernah juara juga gitu. Nah, selain dapat teman baru, kita juga bisa dapat pengalaman berharga, bisa keluar kota juga. Terus kalau menang juga bonus itu. Intinya mah jangan takut gagal, karena kegagalan itu kita bisa belajar untuk evaluasi dan juga coba aja dulu, insya Allah rezeki. Itu dari saya. Yes, Putri. Putri karena mungkin udah berapa tahun ya kuliah di Bandung, jadi kayak orang Sunda sih, walaupun asalnya Semarang ya. Iya, Intermezzo aja mungkin ya, karena iya, udah Teh. pakai mah gitu. Oke, selanjutnya mungkin dari Reja gimana? Kalau dari Reja kenapa sih harus ikut lomba? Apalagi Reja ini udah dari SMA udah gas gitu, gas lomba esai, lomba musik juga seni itu. Jadi tinggal melanjutkan sebenarnya ya untuk nanti di kuliah. Oke, mungkin kenapa ya alasannya kita harus ikut lomba? Menurut saya sih kenapa harus ikut lomba? Karena kalau ikut lomba kalian tuh keren. Gak tau kenapa ya. Walaupun memang mungkin belum rezekinya, belum apa ya, belum juara gitu. Gak apa-apa gitu. Ikut aja, berani. Ayo beranjak dari zona nyamannya kalian masing-masing sih. Dan di sana kalian tuh akan mendapat pengalaman baru ya. Akan mendapat pengalaman baru. Kalau bisa tuh ya, dapat relasi baru. Kalian bisa ketemu orang-orang keren. Nanti di situ kalian mungkin akan termotivasi gitu. Dan kenapa harus ikut lomba juga? Seperti yang dikatakan Kak Putri sama Kak Adit, itu buat nambah portofolio ya. Apalagi kalau kalian yang memang masih SMA gitu. Entah yang kelas 10 atau kelas 11 atau sama seperti saya itu udah di ujung tanduk gini ya, pengen kekuliahan gitu ya. Itu menurut saya penting banget buat ikut lomba, buat daftar SNBP gitu kan. Apalagi lumayan gitu. Soalnya di bidang SI sendiri itu menurut saya eh, nilainya mungkin agak lebih tinggi ya kalau dari sertifikat-sertifikat yang lain gitu. Soalnya jatuhnya di bidang akademik kalau SI itu nanti masuk ke penelitian. Dan mungkin beberapa univ tuh pasti kayak, oh, anak ini berpotensi gitu. Jadi siapa tahu bisa diterima di situ deh. Seperti itu sih, Kak. Oke, siap. Kalau boleh tahu tahu Reja eh, cita-cita ya bukan rencananya mau kuliah di mana nih? Biar kita doakan sama-sama ya bisa aja terkabul. Amin. Bisa kita doakan sama-sama bareng-bareng gitu. Ya, untuk plan kuliah sih, Kak, lusa kemarin atau enggak 3 hari yang lalu, saya sudah finalisasi SNBP. Itu saya milih di Universitas Erlangga, di UNER. Itu saya ambil Fakultas Hukum. Pilihan pertamanya Fakultas Hukum, sama pilihan keduanya Fakultas Ilmu Politik.
Oke, siap. Semoga lolos ya langsung. Amin. Baik Amin. di ya Amin. kalau harapan di apa di pilihan pertama ya semoga kita aminkan sama-sama teman-teman. Semoga lolos ya Reja di Fakultas Hukum Amin. Unair di tahun ini langsung SNBP. Jadi nggak harus SNBT ya. Amin. Amin. Oke, mungkin Terima kasih Kak Diana. dan terus mungkin izin menambahkan ya teman-teman, kenapa kita harus lomba selain yang tadi udah disebutin sama Aditya, sama Putri, sama Reja, itu kita bisa berpotensi jadi mahasiswa berprestasi. Mungkin nanti Reja pun ataupun Putri masih bisa Aditya semester ketika itu gimana perguruan tingginya ya. Tapi ketika masih mahasiswa aktif, tapi balik lagi ke ketentuan dari perguruan tingginya itu bisa ketika kita banyak lomba apa ya juara lomba itu kita bisa ikutan eh, jadi mahasiswa berprestasi teman-teman karena ya salah satu apa ya salah satu eh, ket- syaratnya untuk bisa daftar jadi mahasiswa berprestasi itu harus punya juara, punya prestasi. Jadi bisa itu juga bisa jadi apa ya? Jadi target teman-teman juga ke depannya gitu. Nah, mungkin dari teman-teman nih, dari teman-teman peserta, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dari teman-teman peserta ini ada yang ingin ditanyakan secara khusus, mungkin baik ke Kak Putri, ke Reja, ataupun ke Aditya gitu. Bisa disilahkan ya. Takutnya memang dari kalian ada yang bertanya-tanya nih. Oke, dari Okta Nugrahanto dari Universitas apa? Dari Unimus bisa langsung on mic, silakan Okta. Izin bertanya ya Kak, Kakak dari Semarang. Eh, ini saya mau tanya ke Kak Putri sama Kak Aditya nih. Kalau apa namanya dari Kak Putri sama Kak Adit sendiri itu pernah nggak sih kayak ibaratnya tuh stuck kalau pas masalah ide. Soalnya dari pengalaman saya itu kan gini, mau buat suatu inovasi, tapi inovasinya itu sudah ada di sebelumnya. Jadinya kayak stuck mau gimana lagi nih, mau inovasi yang mau gimana lagi. Itu cara dari Kak Putri sama Kak Ati sendiri cara ngatasinnya gimana biar ibaratnya itu nanti oh ada ibaratnya entah nanti mandan dari keterbaharuannya atau gimana seperti itu. Nah, sama satu lagi. Nah, apa namanya dari Kak Putri sama Kak Ati sendiri atau bahkan sama dari Mas Reza sendiri pernah nggak sih kayak ibaratnya itu merasa ibaratnya capek, burn out lah, kalah melulu, ibaratnya kalah melulu, terus bingung juga habis ini kalau skala gini gimana? Biasanya apakah evaluasi dari sebelumnya, terus nanti langsung gimana atau apa, atau cari inovasi lain yang lebih ibaratnya bisa meningkatkan peluang gitu loh. Cukup itu aja Kak. Oke, siap Okta. Makasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaan pertama dulu ya, bisa dijawab oleh Adit sama Putri. Gimana sih kalau misalnya stuck di ide terus ketika udah nemu apa ya, ternyata idenya tuh udah ada, kita bisa buat inovasinya tuh seperti apa? Ada tips and triknya mungkin dari apa ketika kita mungkin stuck di ide gitu. Bisa dari Adit dulu mungkin tadi ketika pertanyaan udah senyum-senyum. Iya Kak, jadi untuk pertanyaan pertama ini lumayan sering sih aku ngalamin gitu Kak. Jadi ketika esainya udah nyampe tengah-tengah itu kayak, loh kok ternyata ide ini tuh udah ada. Terus gimana caranya tetap bisa ngelanjutin tapi juga tetap yakin gitu. Nah akhirnya aku itu eh umumnya itu di ininya di bagian pembahasan itu kayak ya udah aku coba cari metode lain. Mungkin kalau misalnya buat aplikasi itu kan kayak ada metode kayak design thinking, kemudian juga ada extreme, kemudian juga ada waterfall. Jadi aku kayak eh, kalau yang sebelumnya inovasi yang udah ada ini metodenya ini pakai metode apa sih? Terus oh iya, kalau ini apa judul
judul ini tuh pakai metode ini pernah menang gitu. Gimana kalau misalnya metode ini aku komparasikan masuk ke eh, ya esaiku yang sekarang ini. Kan pasti itu udah kayak nemu novelty-nya gitu, nemu perbedaannya. Terus aku juga biasanya itu main di ini fitur atau nambahin inovasinya gitu. Misalnya kalau misalnya kayak ide yang udah ada itu, oh fiturnya itu terbatas di ABC. Gimana kalau aku nambahin fitur D ini buat jadi pembeda. Kemudian juga aku itu biasanya ngubah di mekanisme keberlanjutannya. Itu gimana kalau misalnya yang sebelumnya itu kan pasti kayak gak sampai sejauh itu. Jadi aku kayak tambahin mekanisme keberlanjutannya sampai pihak-pihak pendukungnya, sampai ke desain-desainnya itu akhirnya berusaha buat ngebedain sama nemuin perbedaannya gitu. Jadi biasanya kalau udah ada aku bakal studi literatur, bakal cari apa judul-judul yang pernah menang atau baca-baca jurnal, cari metodenya, cari gimana keberlanjutannya yang lebih efektif, kemudian gimana caranya eh, apa menampilkan pihak-pihak pendukungnya biar ada perbedaan sampai ke desain-desainnya dan juga fitur-fiturnya. Jadi itu Kak yang biasanya aku rombak. Oke, mungkin sekarang dari Kak Putri seperti apa? Oke, aku izin jawab. Biasanya aku juga ngerasa kayak ngestak gitu kan. Ideku tuh mau aku gimanain atau gimana. Biasanya tuh aku buat kayak kerangka gitu kan, kayak kerangka tulisan. Biasanya nih aku kasih trik ya. Aku tuh biasanya pakai metode 5W plus 1H gitu. Misal, wah, apa sih masalahnya gitu. Terus kenapa sih ini tuh penting gitu kan. Terus kayak siapa yang bakal terdampak sama isai kita ini gitu. Terus barangnya itu di mana kejadian ini tuh sering terjadi gitu. Kayak kita tuh bisa analisis di suatu tempat atau satu tempat doang gitu kan. Terus kapan sih masalah ini tuh muncul atau mungkin update atau udah beberapa belakang gitu kan. Nah, tipsku sih buat yang update aja gitu kan. Terus gimana sih solusi atau inovasi yang bakal kita rencanain atau bakal kita tawarin gitu. Terus kayak kita harus lihat tren atau isu-isu terkini atau minimal baca-baca berita gitu lah di media sosial terkait isu-isu yang terbaru gitu. Terus gimana cara yang nggak stuck? Abis bikin kerangka, aku tuh biasanya kayak lihat jurnal-jurnal gitu, lihat jurnal-jurnal atau mungkin web enggak website sih, kayak tulisan-tulisan isai pemenang gitu. Terus aku jadiin referensi. Terus aku bikin kerangka tulisan-tulisan. Gimana sih cara buat tulisan itu yang runtut? Terus ideku itu mau aku gimanain gitu. Nah, itu aku terapin di 5W plus 1H itu yang udah aku jelaskan tadi. Itu sih dari aku. Oke, nah mungkin izin merangkum ya buat Okta ataupun nanti misal ada pertanyaan lanjutan soal pertanyaan yang pertama ini. Jadi mungkin dari ke Adit, dari Adit sama Putri itu, kalau misalnya stuck ide tuh yang pertama mungkin di tadi udah disebutin sama Adit bahwa bisa metodenya di compare gitu ya. Terus dilihat apa ya perbedaan dari sebelumnya ataupun kita harus ada esai yang kita buat tuh harus ada novelty-nya ataupun keterbaruannya, gap-nya ya gap dari yang sudah ada, terus nambahin inovasi atau fitur yang belum ada yang belum dibahas gitu ya. Pastinya harus ada keterbaruan sama mekanisme keberlanjutannya itu harus berbeda seperti apa. Terus kalau dari Kak Putri itu soal kerangka tulisan dan perbanyak studi literatur mungkin ya lihat jurnal, website ataupun lainnya dengan metode 5W plus 1H dan inovasinya itu harus terencana serta ini ya tadi tuh apa ya idenya tetap harus eh, melihat isu ataupun masalah tren terkini gitu. Mungkin dari Okta ada pertanyaan lanjutan untuk pertanyaan pertama atau cukup? Cukup, Kak. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana nih? Ini untuk pertanyaan ketiga materi untuk Putri, untuk Reja, dan untuk Adit. Nah, gimana kalau misalnya kalau kalian itu ngerasa capek, ngerasa burnout ketika misal gagal, ih kok gagal terus ataupun males ketika udah dapet satu gagalan mungkin satu lomba di bulan ini tuh
apa ya kayak ih kenapa ya gagal terus jadi overthinking jadi capek males gitu. Gimana nih apa ya solusinya? Terus kalian untuk keluar dari zona itu tuh biasanya seperti apa? Bisa dari Reja dulu? Oke, kalau misal eh, lagi burn out gitu ya kak, ya, atau enggak lagi stres-stresnya sih, biasanya saya tuh mencoba melihat yang hijau-hijau. Istilahnya tuh healing. Saya tuh biasanya kalau udah kayak gitu saya pasti healing. Kayak saya lupain semuanya, saya ke jalan-jalan, pokoknya saya harus ngeliat yang hijau-hijau, yang tenang-tenang, alam gitu kak ya. Istilahnya saya harus healing sih kalau udah kayak gitu. Soalnya kalau kita terus tatap-tatapan gitu ya sama laptop apalagi, kita kan pasti akan jenuh gitu ya. Kita harus punya hal baru gitu di otak kita buat nge-refresh lagi. Biasanya saya tuh antara healing atau enggak saya olahraga sejenak gitu. Entah itu walaupun push up kayak sit up itu atau enggak lari. Lari itu pasti apa ya? Pasti bangkitin apa ya semangat kita lagi sih. Olahraga. Yang kedua itu memang olahraga. Dan kalau udah burn out juga, biasanya saya tuh tidur. Iya tidur. Gak mikir apa-apa wis pokoknya tidur gitu. Nanti kalau udah bangun, udah fresh lagi, saya coba apa ya eh, beraktivitas sejenak gitu, entah itu minum kopi atau ngeliat apa gitu, baru saya kerjain lagi gitu sih kak, tidak terlalu Ya, dipaksa iya. gitu. Betul. Karena istirahat itu perlu dan kebutuhan juga ya teman-teman. Jadi nggak harus gas terus, tapi tetap harus gas gitu. Tapi jangan ketika memang capek ya istirahat gitu ya. Harus tetap balance gitu. Jangan memaksakan diri juga. Dan tadi benar sih apa ya setuju soal ketika burnout tidur aja dulu. Ketika nanti bangun baru mulai lagi. Setuju sih. Oke mungkin dari Adit sekarang ketika capek biasanya gimana nih ngatasinnya kalau dari Adit? Mungkin sama kayak Reza ya. Itu kayak jalan-jalan dulu atau refreshing dulu, entah olahraga, itu pasti bakal boosting banget. Kemudian kalau buat ini, kalau buat cara ngerjainnya, misalnya burnout gitu, aku biasanya ini sih nerapin kayak schedule gitu. Jadi misalnya kayak oke 1 jam aku bakal buat paragraf yang bahas tentang ini. Ya udah aku fokus di situ. Nanti abis itu ya udah istirahat lama. Nanti baru 1 jam berikutnya baru ngerjain. Jadi kayak metode schedule gitu. Dan itu pun aku baru tahunya juga baru-baru ini gara-gara ini apa lihat tipsnya Mas Ray juga yang apa schedule per hari itu. Oke, dari Adit cukup. Cukup Kak. Gitu ya. Oke, jadi bisa di jadwal ya, di schedule. Jadi ya udah ketika udah ngerjain misal pendahuluan di esai, utamanya di esai ya udah cukup ya. Misal satu paragraf dulu 30 menit sekali cukup teman-teman nggak harus satu esai itu satu duduk ketika kita langsung beres gitu karena nggak akan mungkin bakalan stres malahan ya. Mungkin kalau dari Putri gimana? Nah, biasanya kalau aku tuh lagi burnout atau lagi down gitu kan. Nah, itu tuh aku punya 1 hari itu tuh buat me time. Entah itu buat waktu sendiri atau buat teman-teman gitu. Kayak aku tuh 1 hari harus full nggak ngapa-ngapain tentang akademik. Kayak aku drakoran, aku makan seblak bareng teman-teman, terus kayak have fun gitu kan. Terus aku juga kalau misal nih, aku tuh ngerasa kayak, aduh, aku kok gagal mulu sih, Isai. Nah, aku tuh kayak punya plan lain. Kayak semisal aku tuh punya plan A, tapi aku harus punya plan B gitu kan. Kalau A gagal, aku harus maksimalin di plan B gitu. Semisal kalau Isai gagal, aku masih punya plan B yaitu volunteeran atau mungkin pengabdian di lain gitu kan. Terus atau mungkin aku harus organisasi atau join komunitas di si ini gitu. Jadi nggak cuma pikiranku tuh nggak isai doang gitu, tapi juga hal-hal lain gitu sih yang buat aku kayak keluar dari zona isaiku itu kayak nggak burn out banget gitu loh. Itu sih dari aku. Harus ada plan ya guys. Oke.
Oke, siap. Putri. Nah, mungkin tadi habis dirangkum ketika kita capek atau burnout, ketika ya lagi ikut lomba ataupun hal akademik lainnya yang buat kita stres itu kita bisa healing teman-teman. Jadi jangan apa ya, jangan mengurung diri di kamar gitu. Tapi tadi mungkin dari Putri kita me time, tapi me time di sini bukan mengurung diri tapi kita bisa drakoran. Mungkin kalau yang cewek yang suka drakor, suka film bisa nonton film gitu. Jadi apa ya? Kita harus tetap balance gitu ya. Hiburannya tetap ada, healingnya tetap ada, dan lombanya tetap gas. Tapi ya jangan apa ya, jangan gas terus juga gitu ya. Gitu. Terus tadi dari Adit perlu schedule juga. Mungkin jadi ketika kita tuh misal hari ini punya target buat selesaiin 2 paragraf mungkin ataupun cari studi literaturnya dulu ataupun apa, jadi gak harus langsung gitu teman-teman. Jadi eh, time schedule tetap bisa healing dan punya plan A, plan B gitu. Jadi tetap balance ya, berprestasi ya, sehat jasmani dan rohani juga tetap penting teman-teman. Itu mungkin. Dari Okta gimana, ada pertanyaan lanjutan ataupun cukup? Cukup Kak. Terima kasih ya Kak Oke, Putri, Mas Adit sama Mas Reza. Saya relatable sama kondisi. oke, siap. Kak Okta, jangan lupa healing, Kak. Oke, mungkin dari peserta lainnya, Mas, ada pertanyaan lagi sebelum ke pertanyaan saya lagi mungkin ya. Tadi mungkin benar sih, apa ya, nanya soal apa, misal soal selain esai ataupun lomba yang lainnya, ataupun eh, tanya soal apa bisa mungkin eh, ketika kita bisa menjawab, membantu, pasti kita jawab ya teman-teman. Mungkin sembari menunggu ya, eh, paling mau tanya ini ya, motivasi mungkin di awal tuh kan dari teman-teman tuh ya apa ya, mengawali misal utamanya di lomba esai, motivasi apa sih yang di awal tuh harus ikutan lomba esai, harus bisa esai gitu. Apa sih motivasinya? Mungkin bisa dari Putri dulu. Tapi kayaknya Putri lagi nge-lag ya. Mungkin bisa dari Adit. Jadi, jadi buat motivasi yang lomba ini ya Kak, sampai sekarang aku itu masih yakin dah kalau waktu itu bakal terus berputar gitu, dan realita di dunia pekerjaan itu kayak menuntut sebagai mahasiswa itu harus punya skill lebih, harus punya apa ya, eh pengalaman yang lebih gitu Kak. Dan aku dari banyak lomba ini kayak akhirnya bisa menuangkan ide, kemudian juga belajar keilmuan yang mungkin sebelumnya belum pernah aku pelajari, kemudian juga belajar skill-skill yang mungkin sebelumnya gak aku dapetin, kayak misalnya presentasi itu kan kayak secara gak langsung juga ngelatih skill public speaking kita, kemudian juga yang awalnya gak pernah desain mau gak mau karena terpaksa juga ikutan lomba, jadi harus kayak bisa desain dikit-dikit. Kemudian dari segi keilmuan, kemudian kalau dari relasi jelas pasti bertambah gitu, kayak kenalan sama orang-orang yang punya satu visi misi yang sama, kemudian juga punya pengalaman yang sama, itu kayak jadi angin segar tersendiri sih Kak. Kalau dari segi mental udah pasti membentuk banget ya ikut lomba dengan banyak yang menang kalah. Kemudian juga kalau dari segi perkuliahan sendiri itu akhirnya ya banyak belajar gitu Kak. Gimana caranya nulis yang baik dan benar gitu Kak. Jadi kayak mungkin hal ini juga yang bisa jadi bekal buat penyelesaian tugas akhir atau skripsi gitu. Karena esai kan secara gak langsung juga gimana caranya gaya bahasa atau gaya penulisannya itu yang baik. Kemudian juga kalimat ini sudah memenuhi unsur SPOK atau belum. Kemudian juga memperhatikan juga PYB-nya. Jadi hal-hal kecil itu yang lumayan ini banyak banget manfaatnya. Makanya harus. Oke, siap. Makanya harus ikut lomba gitu ya, termotivasi karena bisa nambah skill juga selain dari mungkin ya prodi yang kita jalani ya di kuliah. Kalau di kuliah mungkin kalau dari Reja motivasinya seperti apa ketika pengen ya harus lomba esai gitu, ketika mengawali
eh, lomba gitu. Boleh ceritain? Oke, izin menjawab Kak Diana ya. Jadi untuk motivasi saya sendiri, kenapa sih kok ikut lomba esai? Pertama tuh memang karena saya tuh memang ingin membanggakan kedua orang tua saya, sama ingin membanggakan keluarga saya tentunya, keluarga besar saya. Soalnya jujur Kak, kalau misal eh, saya ikut lomba gitu ya, pasti selalu disupport gini segala macamnya. Apalagi kalau udah juara, itu pasti kayak dari tante saya, om saya itu pasti SW-nya tuh pasti bergilir gitu. Jadi ada suatu kebanggaan sendiri gitu buat diri saya gitu. Jadi dari situ saya makin semangat gitu. Sama yang kedua, saya tuh pengen bermanfaat gitu bagi lingkungan sekitar. Dengan adanya esai ini kita kan menuangkan ide kita, inovasi kita untuk daerah-daerah yang mungkin kita cantumkan ya. Dan rata-rata sih saya membahas itu daerah sekitar saya di Kecamatan Trage, Kabupaten Bangkalan. Saya waktu itu ngebahas tentang eh, inovasi dari nanoteknologi untuk kalau nggak salah tuh nanopestisida gitu. Itu sebenarnya bisa diaplikasikan banget sih Kak. Dan itu akan sangat membantu petani-petani yang ada di sana. Jadi saya merasa apa ya punya kebermanfaatan itu. Soalnya manusia hidup di dunia ini kan kalau nggak berbuat bermanfaat bagi orang lain tuh ya apa gitu. Jadi ya itu, saya ikut lomba esai itu menantang ide pikiran saya yang siapa tahu nanti di masa depan ide saya tuh diambil, habis itu diaplikasikan, malah saya sangat bersyukur banget di situ Kak. Saya bisa bermanfaat gitu bagi orang-orang. Oke, siap. Makasih, Reja. Benar sih ya, utamanya bisa banggain orang tua dan keluarga itu bisa jadi motivasi teman-teman dan motivasi utama ya untuk kita bisa jadi salah satu apa ya eh, anak yang baik gitu ya, pengen ya membahagiakan, membanggakan orang tuanya, terus bisa bermanfaat juga untuk lingkungan sekitar. Karena ya betul sih sebaik-baiknya manusia di dunia ini yang bermanfaat gitu. Paling sekarang dari Putri, eh, Putri udah ada ya. Gimana kalau Udah dari teh. Putri motivasinya Oke, ketika ikut maaf ya lomba gitu, tadi kenapa harus soalnya gitu? tadi soalnya kelempar teh sinyalnya. Oke, Maaf ya. nggak apa-apa. Oke. Kalau motivasi aku buat isai itu ikut isai itu tuh aku bisa ngelatih diriku sendiri itu buat manajemen waktu dan juga aku bisa lebih ngelatih kepekaanku terhadap sekitarku dan juga aku ngelatih soft skillku buat analisis riset itu sih. Nah, awalnya aku tuh juga takut buat kalah, tapi aku ma- tetap maju. Aku tuh tetap bisa di setiap perlombaan tuh kayak aku mikir optimis kalau aku tuh pasti bisa gitu kan. Terus banyak dari perlombaan itu pelajaran yang bisa aku ambil gitu. Menang, kalau menurutku menang itu bonus, tapi pengalaman dari ilmu yang aku dapetin itu jauh lebih berharga. Itu sih. Dan juga mungkin ideku itu bisa eh, bermanfaat buat orang lain juga atau mungkin orang termotivasi dari diri aku kayak oh kakaknya keren ya aku juga pengen deh ikut isai kayak kakak itu sih nggak cuma di diri aku aja tapi orang lain juga merasakan gitu itu sih teh. Oke, siap Putri. Benar banget ya. Kita apa ya? Salah satunya ya sekarang yang sedang kita jalani ini di acara ini, kenapa kita bisa sharing-sharing karena dari Reja, dari Adit, dari Putri itu mencoba dan eh, apa ya tidak berhenti mencoba, berproses untuk bisa ikut lomba dan sampai juara dan bahkan sekarang bisa sharing-sharing sama kita biar untuk bisa mencoba dari sekarang mencoba lomba esai ataupun lomba lainnya ya mungkin dari teman-teman yang sekarang sedang berproses seperti ketiga pemateri ini. Jadi apa ya, selain dapat prestasi, kita pun bisa bermanfaat teman-teman. Salah satunya pasti ketika kita punya pengalaman ataupun punya skill ataupun apapun pasti ada kesempatan bisa jadi pembicara, jadi apapun gitu ya. Jadi idenya diambil dan bermanfaat di masyarakat. Jadi
apa ya, tidak ada tidak ada alasan lagi mungkin untuk tidak mencoba hal-hal baru. Salah satunya itu bisa ikut lomba esai ini. Nah, mungkin dari teman-teman peserta ya, sebelum di akhir acara mungkin ini kita sampai jam 11 ya. Nah, dari peserta ini ada nih, Adeline Laila, Kak izin bertanya, boleh Adeline, oh di chat ternyata, gimana ya caranya agar gak grogi dan minder saat presentasi. Nah, gimana nih caranya? Kalau dari Reja dulu nih, kalau presentasi, kalau biar nggak grogi tuh biasanya Reja suka ngapain gitu? Suka gimana gitu untuk ngatasinnya? Boleh diceritain? Oke, sebelumnya izin menjawab ya untuk dari pertanyaan Kak Adlin tadi. Kalau cara saya sih buat gak grogi ya untuk presentasi itu saya selalu tanamkan di dalam pikiran saya eh, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi gitu. Jadi kalau misal saya mikirnya kayak, aduh takut, aku takut gini segala macam, intinya gak percaya gitu, gak percaya diri. Nanti kalian bakal gitu juga gitu. Kalian nanti seterusnya akan gak bakal percaya diri. Jadi saya mencoba berpikir kayak aku bisa, wes mereka tuh ya pokoknya gitulah, anggap apa gitu kayak aku pasti bisa karena aku yang terhebat gitu. Jadi mencoba menaruh afirmasi positif gitu untuk diri kita ya. Dan kalau misal emang udah grogi banget sih, saran dari saya mungkin bisa sambil ngemil gitu. Entah itu ngemil permen atau makan apa gitu. Itu pasti nanti bakal mengurangi banget kalau buat ngatasin grogi. Dan jangan berpikir yang negatif sih. Selalu berpikir positif aja. Sudah pasti bisa itu. Yang lain ini mereka tuh sebenarnya gak peduli gitu. Mereka tuh sudah sibuk sama dirinya masing-masing gitu, gak bakal peduli. Gitu sih Kak. Oke, siap Reja. Nih, kalau dari Putri gimana nih? Cara ngatasin grogi kalau presentasi ataupun ya presentasi ya utamanya presentasi di lomba esai utamanya. Oke, izin jawab. Biasanya kalau aku sebelum naik ke podium lomba, itu biasanya aku tuh coba relaksasi. Kayak aku coba mulai tarik nafas, fokus. Biasanya aku fokus tuh ke satu tujuan gitu kan. Maksudnya tuh ke satu tempat gitu kan. Entah itu kepala juri atau mungkin ke meja atau kemana gitu. Biar aku tuh nggak ngeblank gitu. Terus aku tanemin ke diri aku, bener kata Kak Reza, itu tuh aku tuh harus bisa, aku pasti bisa dan insya Allah aku menang. Dan aku juga kalau ngeblank itu tuh aku coba inget-inget poin-poin yang ada di isaiku. Jadi kayak semisal nih kita udah ngestak terus kita ngeblank gitu. Coba inget-inget lagi poin penting, poin-poin penting atau satu atau dua kalimat dari isai kamu. Jadi intinya sebelum presentasi kamu harus benar-benar paham sama isi isai kamu. Oke, harus benar-benar matang. Itu sih dari aku. Oke, siap Putri. Sekarang dari Adit, gimana nih? Cara ngatasin kalau grogi pas presentasi. Cara aku buat ngatasin pas grogi itu ini sih, prank pertama pasti kayak tarik nafas dalam gitu. Kadang kalau presentasinya kelompok lain itu aku nunggunya juga sambil zikir ya. Itu udah kayak cara paling tenang gitu ya. Kemudian juga pas sebelum presentasi aku itu kayak ngetrobek perjuangan buat sampai ke titik itu kayak gak mudah gitu loh. Udah kayak kita udah ngorbanin waktu sekian jam untuk menulis. Jadi kayak ayo tinggal satu momen lagi gitu, yang harus diselesaikan gitu. Baru langkah yang ketiga aku kayak memposisikan diriku ini bukan Adit yang sebenarnya gitu. Aku kayak memposisikan, bayangin aku adalah seorang dosen yang akan menerima sebuah hibah dan aku akan mempresentasikan karyaku gitu, gimana caranya biar didanai atau dipercaya. Jadi seperti itu Kak cara aku. Oke, siap Adit. Jadi mungkin izin eh merangkum mungkin tadi yang udah disebutkan Reja itu benar sih apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi harus afirmasi positif ya ke pikiran kita sendiri. Terus dari Kak Putri relaksasi, terus fokus ya. Tatapan kita mungkin bisa
eh, ditujukan ke satu titik aja, terus tetap harus latihan, mungkin memahami isi naskah yang kita bawa, terus tarik napas kalau dari Adit, terus zikir ya untuk hati tenang kalau yang beragama Islam, dan mungkin untuk agama lain pun bisa berdoa dengan berdoa teman-teman. Terus bisa throwback untuk mengingat-ingat lagi kalau misalnya sekarang grogi, ya perjuangan yang di awal itu bakalan sebenarnya nggak sia-sia, tapi bakalan ini selangkah lagi ini. Harus meyakinkan diri gitu untuk bisa all out di presentasi, utamanya di lomba ya gitu. Mungkin kalau dari yang bertanya tuh eh, dari Andin ya, dari Andin gimana? Ada pertanyaan lanjutan atau cukup? Oh Andin ya, ternyata tadi kebacanya Adeline, mohon maaf. Dari Andin gimana? Cukup Kak katanya. Oke, siap. Nah, mungkin karena waktu terbatas ya teman-teman, eh dari teman-teman mungkin yang masih ada pertanyaan, mungkin kalau misalnya, oke, mohon maaf teman-teman. Jadi, mungkin karena waktunya terbatas ya sampai jam 11, ini pertanyaan sebelum ke pertanyaan terakhir. Jadi, mungkin nanti kalau dari teman-teman yang masih ada ditanyakan, kalian dari Reja, dari Adit, atau dari Putri, apakah welcome mungkin untuk ditanya-tanya di DM ataupun gimana, atau gimana nih? Misalnya dari teman-teman masih ada yang mau tanya, kan ada aja ya yang malu misal kalau di forum seperti ini. Gimana kalau dari kalian aman atau seperti apa? Insya Allah aman, Kak. Aman, aman. Aman sih, Kak. Ya, Oke, aman berarti ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada yang masih ingin bertanya soal esai ataupun motivasi ikut lomba yang lainnya bisa jadi juara seperti ketiga pemateri ini, bisa reach out ke Instagram mereka ataupun ke sosial media mereka, karena kalau nggak salah di pamflet di Ans Academy pun di ini ya, di tag dari sosial media ketiga pemateri ini. Mungkin ke pertanyaan terakhir ya, teman-teman bisa disebut closing statement juga dari kalian, mungkin yang ingin disampaikan dari Reja, dari Adit, dari Putri ke teman-teman yang sedang berjuang untuk ikut lomba ataupun yang sedang memperjuangkan proses nya mereka masing-masing di jalan masing-masing, mungkin bisa disampaikan dari Putri dulu mungkin. Silakan. Oh, oke. Pesanku buat kalian, jangan takut gagal, karena kegagalan itu kita bisa belajar untuk evaluasi diri, dan jangan nunggu untuk nanti-nanti. Coba aja dulu. Kamu nggak akan tahu sejauh mana dan kemanapun kamu, kalau nggak pernah nyoba, itu nggak akan bisa. Yang penting berani aja maju gitu kan. Usahain yang maksimal dan juga nikmatin prosesnya. Siapa tahu dari jalan inilah suksesmu itu dimulai. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Keren sih. Jadi coba dulu aja teman-teman nih. Kalau dari Reja seperti apa? Oke, untuk closing statement dari saya ya. Hmm, mungkin buat teman-teman yang lagi berjuang saat ini, tetap semangat dan terus raih cita-cita yang teman-teman impikan. Jangan sesekali menyerah dan harus tetap semangat. Pokoknya harus tetap semangat pokoknya deh. Apalagi yang ikut lomba gitu ya, harus tetap semangat apapun hasilnya kita terima dengan baik. Kita harus bersyukur, alhamdulillah kalau memang dapatnya seperti itu, alhamdulillah. Dan jangan pernah kayak berandai-andai. Kayak, aduh, kalau semisal kayak gini kan enak gitu, andaikan aku dulu, jangan. Kita harus bersyukur apapun itu. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Siapa tahu kalau mungkin kita gak juara di lomba ini ya, di univ ini, siapa tahu nanti kita juara di univ-univ besar atau univ-univ gede. Karena saya juga mengalami hal itu. Jadi harus tetap bersyukur, selalu rendah hati, dan berdoa. Banyak-banyak berdoa. Dan berikhtiar. Seperti itu. Oke, Kak Diana. siap Reja.
keren sih. Itu jadi pesan untuk saya diri pribadi juga ya. Bersyukur, berikhtiar juga, terus berdoa teman-teman, dan tetap semangat. Nah, terakhir mungkin dari Adit. Kalau dari aku, jangan takut untuk bermimpi besar karena mimpi adalah awal dari segalanya. Percaya pada diri kalian sendiri, percaya potensi kalian sendiri, dan hargai kalau proses itu merupakan perjalanan yang paling penting. Jangan lupa menghargai proses dan juga nikmati proses. Semangat! Oke, siap. Keren sih. Jangan takut untuk bermimpi, teman-teman. Nah, mungkin cukup ya sesi sapaan Sapol satu ini bersama ketiga pemateri yang keren-keren banget.